Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di channel Agara Maths. Ya, kali ini kita akan membahas persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, materi kali ini adalah soal tentang turunan fungsi. Langsung aja simak soalnya. Ya, soal nomor 1. Nah, ini diberikan grafiknya, gambar kayak gini. Nah, ini gambar Y sama dengan F aksen X ya, turunan dari Fx. Ini juga gambar dari Y sama dengan G aksen X ya, turunan dari Gx. Nah, diketahui grafik fungsi F aksen dan G aksen dengan beberapa nilai fungsi F dan G sebagai berikut. Nah, ini nilai fungsi F dan G-nya. Nah, ini X-nya 1, 2, 3. Ini Fx-nya 3, 1, 1. Itu artinya F1, 3. F2, 1. F3, 1 gitu ya. Ini juga gitu, G1, 2. G2 sama dengan 3 gitu ya. G3 sama dengan 2. Nah, gitu cara bacanya ya. Oke, di sini yang ditanya, jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka nilai H aksen 2 adalah, ya. Langsung kita jawab. Nah, dari sini kita bisa peroleh Hx sama dengan F Gx ya. Kita jabarin gini ya. Nah, sesuai dengan aturan turunan fungsi komposisi ya. Ini H aksen X ya, H aksen X itu sama aja dengan turunan dari Fgx ya. Turunan Fgx apa? F aksen ya Gx, kemudian turunan dalamnya dikali G aksen X. Nah, yang ditanyakan H aksen 2. Kita ganti aja nih X-nya jadi 2 ya. Jadi di sini H aksen 2 sama dengan F aksen G2 dikali G aksen 2. Oke, kita cari nilainya. G2 berapa? G2 di sini ini G2 di 3. Berarti ini jadi F aksen 3 dikali G aksen 2 berapa? Nah, G aksen ini ya. Kita perhatikan di sini. 2 mana nilai X ini ya? 2, temennya berapa nih? Nah, ini. Di sini angka berapa nih? Antara 2 dan 4 di tengah-tengah nih. Di 3 ya. Jadi di sini dikali 3. Nah, sekarang F aksen 3. Nah, ini fungsi grafiknya. F aksen 3, X-nya 3 mana ini ya? Nah, temannya berapa tuh di bawah? Nah, ini ya, berpotongan di sini. Nah, ini pas lurus di sini ya. Negatif di 3 ya. Negatif 3 dikali 3. Negatif 3 dikali 3, negatif 9. Jadi H aksen 2-nya negatif 9 ya. Jawabannya di sini B. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2 ya, mirip dengan soal nomor 1 tadi. Ini diberikan grafik fungsi ya. Ini dalam koordinat kartesius, ini ada Fx. Nah, ini angka berapa nih? Ini angka 1, 2, negatif 3 ya. Negatif 3 ini pas 3 di sini ya, negatif 3, ini 3 ya. Nah, ini angka 0 ya. Ini Gx nya garis lurus ini melalui berapa nih? 2 ya. 2 ini negatif 4. Oke, jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka H aksen E1 adalah ya, H aksen 1 adalah gitu ya. Kita jawab ya, kita di sini aja jawab. Nah, mula-mula kita cari dulu nih persamaan fungsinya. Gx dulu ya, boleh ya. Ini langsung aja yang di sumbu X kita kalikan ke Y, 2Y. Nah, yang di sumbu Y kita kalikan ke X ya. Negatif 4X sama dengan 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kita bagi negatif 2. Kita bagi negatif 2. Ini jadi negatif ya, negatif Y. Ini jadi positif 2X. Ini jadi positif 4. Ini persamaan yang pertama. Oh, ini dalam bentuk Gx ya, berarti kita rubah saja di sini. Ini Y sama dengan ya, berarti ini Y sama dengan, nah, 2X kurang 4. Nah, inilah Gx nya ya. Gx nya sama dengan 2X kurang 4. Nah, kita butuh nanti turunannya. G aksen X sama dengan turunannya berapa nih? 2 ya. Oke, yang kedua. Nah, ini kalau kita perhatikan ini lingkaran, tapi jari-jarinya tidak sampai 3. Nah, jari-jarinya ini
sedikit lagi 3 ya. Biasanya kalau dilihat dari sini 2 akar 2 ya, 2 akar 2. 2 akar 2 kan akar 8 ya. Kalau 3 kan akar 9 ya. Jadi itu lingkaran pusatnya 00 ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2 akar 2 pangkat 2. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ini jadi 2 pangkat 2, 2 kali akar 2 pangkat 2, 2 kali 2 pangkat 2, 4 kali 2 ya. Akar 2 pangkat 2 kan 2, 4 kali 2 8. Nah dari sini kita cari ini tadi fx ya, fx berarti Y kuadrat sama dengan 8 dikurang X kuadrat. Y sama dengan akar 8 dikurang X kuadrat. Nah ini nggak usah positif negatif karena kan ini cuma di atas nih, di atas kan, yang di atas saja, berarti yang positif hasilnya ya, hasil Y nya positif semua nih mulai dari 0 sampai sini ya. Oke, inilah fungsi dari fx ya, akar dari 8 dikurang X kuadrat. Oke, di sini kita perlu turunannya nanti, f aksen X turunannya ini pangkat setengah kan, kalau kita turunin pangkatnya jadi 1/2 gitu ya, 1/2 gitu ya. Nah kalau setengah kurang 1 kan negatif setengah, kita letakin aja di bawah nih, jadi pangkat setengah lagi dia ya, tapi di bawah ya. Nah ini dikali turunan dalamnya negatif 2x. Nah ini dia. Nah ini kalau kita rapikan ini 2-nya habis ya, ini 2-nya habis membagi ya. Kalau kita rapikan jadi negatif 1 per, oh ini X ya, sorry, negatif X per akar dari 8 dikurang X kuadrat. Nah ini dia, inilah f aksen X. Nah oke, langsung kita ke yang ditanya ya ini. Jadi yang ditanya di sini Hx, ini yang H aksen 1 ya, Hx nya dulu f Gx gini ya. Jadi H aksen X sama dengan turunan biasa ya, F aksen Gx, kemudian turunan dalamnya G aksen X itu ya. Sehingga H aksen 1 sama dengan ini 1 ya, F aksen G1, nah dikali G aksen 1. Nah G1 nya dulu, G1 nya mana nih, G1, kalau G1 nih 2 kali 1 2, 2 kurang 4 negatif 2 ya. Nah sehingga di sini F aksen negatif 2 dikali G, oh ini G aksen 1 ya. Nah G aksen 1 ini ya sama aja dengan G aksen 1 sama dengan 2. Nah karena X variabel X nya nggak ada lagi di sini ya, berarti dikali 2 ya, sama dengan F aksen negatif 2, ini kita ganti ini negatif 2, F aksen negatif 2 negatif 2 per ini negatif 2 pangkat 2 4 ya, berarti 8 dikurang 4 akar 4. Ini negatif positif ya, 2 per akar 4 kan 2 ya, 2 berarti 1, 2 bagi 2 1. F aksen negatif 2 nya 1, berarti 1 dikali 2 ya, sama dengan 2. Nah jadi H aksen 1 nya 2, jawabannya di sini C. Oke, kita lanjut nomor 3. Soal nomor 3, jika garis singgung kurva Y sama dengan 1/4 X kuadrat dikurang 1 di titik PAB dengan A kurang dari 0, memotong sumbu Y di titik Q 0 negatif 2, maka A tambah B adalah, ya, TKD Saintek SBMPTN tahun 2018. Kita jawab ya. Nah, kita perlu tahu ilustrasinya dulu ya. Nah, ini bukan jawaban, tapi kita harus tahu ilustrasinya. Ada sebuah kurva, nah kita misalkan kurvanya ini, nah ini misalkan aja ya ilustrasinya kayak gini. Nah, ada titik, di titik PAB itu ada garis singgung ya. Misalkan titik PAB nya di sini ya. Ini misal aja ya. Ini titik PAB. Nah, kemudian garis singgungnya ini dia menyinggung di sini gitu. Ya, di sini garis singgungnya memotong di sini. Nah, katanya garis singgung ini memotong sumbu Y di 0 negatif 2. Nah, berarti kita misalkan sumbu Y di sinilah misalkan ya. Ini sumbu Y ya misalkan, berarti di sinilah titik 0 negatif 2. 0 negatif 2. Oke, dari sini kita tahu bahwa AB dilalui oleh garis dan kurva. Oke, yang kedua 0 negatif 2 dilalui oleh garis ya, garis singgung. Ini garis singgung ya.
Langkah pertama kita gunakan persamaan garis singgung, persamaan garis biasa ya. Persamaan garis singgung biasa, Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, M-nya udah ada belum? Belum ada. Kita gunakan konsep turunan ya. Kita gunakan konsep turunan. Y sama dengan 1/4 X kuadrat dikurang 1. Turunannya sama dengan 1/4 kali 2, setengah ya. Setengah X ini 0. Inilah M-nya. Ketika X-nya A ya, X-nya sama dengan A. Ini jadi setengah A ya. Ini kan titik singgungnya AB tadi ya. Nah, ini M-nya setengah A. Oke, kita substitusi. Y dikurang Y1-nya B ya. Kurang B sama dengan setengah A dikali X kurang. Nah, ini X1-nya mana? A ya. A. Nah, sama dengan ini Y dikurang B. Ini jadi setengah AX dikurang setengah A pangkat 2. Ini merupakan garis singgung. Nah, garis singgung ini juga dilalui oleh titik 0 negatif 2. Biar lebih sederhana, jadi 0 negatif 2 kita substitusi nilainya sebagai XY ya. Karena dilalui garis ini juga. Nah, 0 negatif 2 kita substitusi. Nah, yang menjadi 0 X ya, berarti Y-nya negatif 2. Negatif 2 kurang B setengah A dikali 0 dikurang setengah A kuadrat. Nah, ini 0 ya, ini jadinya 0. Oke, kita coret. Ini negatif 2 dikurang B sama dengan negatif setengah A kuadrat. Kita pindah ruas setengah negatif setengah A kuadratnya jadi positif kurang B sama dengan ini kita pindah ruas jadi 2. Nah, ini biar lebih rapi kita kali dengan 2 ya, A kuadrat dikurang ini kali 2, 2B ini kali 2, 4. Persamaan pertama. Oke, persamaan keduanya. Nah, kita tahu bahwa AB tadi dilalui oleh kurva dan dilalui oleh persamaan garis singgungnya. Oke, jadi memenuhi kurva juga gitu ya, karena untuk garisnya udah ada tadi nih. Ini udah kita substitusi di sini AB-nya kan. Nah, lanjut bahwa Y sama dengan 1/4 X kuadrat kurang 1 itu dilalui oleh titik AB ya. Sehingga Y-nya B ya, B sama dengan 1/4 A kuadrat X-nya A ya, kurang 1. Nah, ini biar lebih rapi kita kali 4. Ini 4B sama dengan ini jadi A kuadrat kurang 4. Nah, atau bisa kita tulis A kuadrat dikurang 4B sama dengan 4 ya, ini deh. Oke, persamaan yang kedua. Dari persamaan pertama dan kedua bisa kita eliminasi. Nah, ini kan udah variabelnya sama ya, A kuadrat dengan B ya. Nah, kita sambung di sini, ini kita batasin dulu. Ya, persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. A kuadrat dikurang 2B sama dengan 4. Ini A kuadrat dikurang 4B sama dengan 4. Kita kurangin, ini udah sama koefisiennya, A pangkat 2-nya. Habis negatif 2 kurang negatif 4 itu jadi 2 ya, 2B. 4 dikurang 4 itu 0 ya. Jadi B-nya sama dengan 0. Nilai A-nya kita substitusi ke salah satu persamaan tadi. Misalnya A kuadrat dikurang 2B sama dengan 4 ya. A kuadrat sama dengan 4 ditambah 2B. Nah, A kuadrat 4 ditambah 2B-nya kan 0 nih. Ini 0 ya. 0. Nah, 4 tambah 0 4 ya, 4. Nah, jadi A-nya positif negatif akar 4. Positif negatif 2. Nah, perhatikan di sini di soal. Ada katanya A-nya kurang dari 0, berarti A-nya negatif ya. A-nya negatif berarti kita pilih A-nya negatif 2. Nah, berarti yang positif itu tidak memenuhi pada soal ini ya. Tidak memenuhi pada soal ini ya. Nah, jadi yang memenuhi negatif 2. Oke, kita lanjut. Yang ditanya adalah A tambah B. Langsung saja. A tambah B itu sama dengan negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2 ya. Jadi jawabannya negatif 2 ya. Di sini pilihannya D ya, D. Oke, kita lanjut nomor 4. Soal nomor 4 ya, masih mirip dengan soal nomor 3. Jika garis singgung kurva Y sama dengan negatif 2x pangkat 3 di titik P
PAB memotong sumbu Y di titik Q 04, maka A tambah B adalah ya. Masih sama ya, kita jawab. Pertama kita cari gradiennya dulu boleh ya. Y aksen itu min 6 ya, 2 kali 3 X 3 kurang 1 2 ya. Nah ini M nya negatif 6X kuadrat. Nah di sini X nya berapa? A ya, karena ini merupakan garis singgung kurva di titik. Nah berarti ini titik singgungnya ya. Nah berarti di sini kalau M X nya sama dengan A, berarti M nya negatif A 6A kuadrat ya, 6A kuadrat, negatif 6A kuadrat. Nah kemudian persamaan garis singgungnya, persamaan garis singgungnya di titik PAB ya. Y kurang Y1, Y1 nya B ya, B M nya negatif 6A kuadrat, X kurang X1 nya A ya, A. Nah katanya garis singgung ini memotong sumbu Y di 04. Langsung kita substitusi aja di sini 04 ya. Jadi untuk X nya 0 ya, Y nya 4, berarti 4 dikurang B sama dengan negatif 6A kuadrat dikali 0 kurang A ya. Nah ini sama dengan ini, jadi 4 dikurang B tetap, ini negatif 6A kuadrat, ini 0 kurang A kan negatif A ya, negatif A dikali negatif 6A kuadrat jadi 6A pangkat 3. Nah ini dia, kita rapikan 6A pangkat 3, ini pindah ruas, positif B sama dengan 4. Persamaan pertama. Nah katanya titik singgung ini pada kurva ini, berarti titik singgung ini juga melalui kurva ini ya. Nah bisa kita tulis bahwa PAB melalui kurva Y sama dengan negatif 2X kuadrat pangkat 3 ya. Berarti bisa kita tulis X nya A, Y nya B ya, berarti B sama dengan negatif 2A pangkat 3. Ini persamaan kedua. Nah ini biar kita rapikan, ini pindah ruas saja, 2A pangkat 3 ditambah B sama dengan 0 ya. Ini udah rapi. Oke, kita eliminasi yang kedua nih ya. Di sini aja kita buat 6A pangkat 3 ditambah B sama dengan 4, 2A pangkat 3 ditambah B sama dengan 0. Kita kurangin, ini B nya udah sama koefisiennya. Oke, 6 dikurang 2, 4 ya, 4A pangkat 3 sama dengan ini jadi 4, 4 kurang 0, 4 ya. A pangkat 3 nya 4 bagi 4 sah 1. Jadi A nya, nah ini berapa A nya yang memenuhi? Jelas sah 1 ya, akar pangkat 3 dari 1. Jadi A nya sah 1. Nilai B kita cari dari salah satu persamaan tadi ya, atau ini ya. B sama dengan negatif 2A pangkat 3 nih. Berarti B nya sama dengan negatif 2A pangkat 3. Negatif 2A pangkat 3 nya ada tadi. Nah ini udah 1 ya, dikali 1 aja. Nah negatif 2 kali 1 negatif 2. B nya negatif 2, B nya negatif 2, A nya 1. Nah yang ditanya A tambah B. Jadi A ditambah B sama dengan 1 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 1 ya. Ini dia, jadi jawabannya negatif 1. Pilihannya di sini A ya, A. Kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5, misalkan fx sama dengan sin x pangkat 2, maka f aksen x adalah ya, merupakan TKD Saintek SBMPTN tahun 2017 ya. Kita jawab. Nah ini turunan berantai ya, turunan berantai f aksen x. Nah mula-mula kita turunin dulu nih sin, kita anggap dia sin x gitulah, sin ini ya. Ini kan pangkat 1 ya, berarti sekali turunkan habis ya. Nah turunan sin jadi cos ya, cos. Nah kita biarin sudutnya tetap sin x pangkat 2 kali, nah baru yang di dalamnya nih kita turunin. Nah sin x pangkat 2 kalau diturunin kan masih ada sinnya kan, 2 kurang 1 kan 1, jadi pangkat 1. Nah pangkatnya dulu 2 dikali sin x. Nah ini 2 kurang 1 gitu ya, dikali, nah dikali turunan sin x apa? Cos x ya, cos x. Nah ini dia. Nah selanjutnya turunan x 1 ya, nah enggak masalah,
kali 1 gitu ya, enggak masalah. Oke, sama dengan ini yang ada angkanya 2 kali 1 2 ya. Ini cosinus, ini sin x pangkat 2 dikali ini 2 kurang 1 jadi 1 ya, sin x kali cos x. Nah, ini jawabannya. Tapi di sini ada cuma 2 fungsi ya, berarti ada yang digabungkan nih. Nah, kita perhatikan di sini, ini tadi ya, 2 sin x cos x bisa kita rubah menjadi sin 2x ya, itu ya. Karena kan sin 2x kan nilainya sama dengan 2 sin x cos x ya. Nah, jadi ini bisa kita rubah menjadi cosinus sin x pangkat 2 dikali ini jadi sin 2x ya, sin 2x. Nah, ini jawabannya. Atau sin 2x nya di depan boleh ya. Di sini pilihannya yang cocok ini boleh sin 2x nya di depan, ini kan perkalian ya, komutatif berlaku ya. Cosinus sin x pangkat 2. Oke. Jawabannya di sini E ya, E. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa kasih like, komentar pada video ini dan subscribe bagi yang belum subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.